Pengaduan itu kita ada dua saluran. Yang pertama secara langsung. Secara langsung itu kita ada tempat untuk tempat khusus untuk mengadu. Yaitu itu terletak di lobi di bawah itu ada tempat informasi sekaligus itu pengaduan. Jadi di pengaduan informasi kan berbeda Pak Catur. Ya itu orangnya sama karena kan ada beberapa itu orang yang bertanya masalah informasi, tapi ada juga di situ juga sekaligus misalnya dia mengadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan Haisam Rabu. Kali ini kita akan bicara tentang masalah pengaduan, yang diketuai oleh salah satu direksi di Rumah Sakit Samrabu ini. Bagaimana cara pola dan kerjanya, jalur pengaduan bagaimana, dan bagaimana tindak lanjutnya, gercap, apa lambat dan macamnya. Kita langsung sapa Bapak Dokter Catur. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Dokter? Wah, sehat, baik. Ya, masih sibuk. Banyak pengaduan nggak sekarang Pak Dok? Ya dibanding tahun lalu ada peningkatan. Ya. Dokter Catur sekarang di sini sudah berapa lama di jalur pengaduan? Kalau saya di pengaduan ini ya baru setahun ini ya. Setahun ini. Kalau yang kerja di sini berapa tahun Pak Catur? Kalau kerja di sini saya sebetulnya mulai kerja itu sejak dokter umum, yaitu tahun 2002 sebagai dokter jaga IGD. 2002 sampai sekarang. Kemudian terus saya waktu itu masih dokter kontrak ya, kemudian diterima PNS. Saya ditarik ke Puskesmas Galis, terus Puskesmas Bangkalan. Oh, berarti pengalaman dokter Catur itu di mana-mana. Betul. Dok, ya. Sekarang diberi amanah untuk melayani tentang masalah pengaduan. Ya. Karena di rumah sakit ini kan tidak semua orang puas, tidak semua orang bahkan lebih banyak yang beruntung kan gitu kan. Ya. Artinya kualitas pengaduan ini betul-betul diberikan dan di sini disediakan. Betul. Sebetulnya untuk pengaduan dari keluhan dari pasien atau yang lain-lain untuk di RSUD Kabupaten Bangkalan itu bagaimana sih sistemnya? Ya, jadi pengaduan yang memang kita buka ya, memang kita ada itu sesuai dengan undang-undang ya. Iya, ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya, tentang pelayanan publik, dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik. Jadi itu memang sudah diamanatkan undang-undang. Jadi memang rumah sakit harus dan memang memiliki ya. Jadi harus menyediakan pengaduan. Iya, ya? betul. Sarana pengaduan. Betul. Gimana di sini yang disediakan? Artinya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tentang masalah pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 14 tentang masalah keterbukaan informasi publik itu bagaimana pelaksanaannya di sini? Modelnya seperti apa Pak Catur? Ya, jadi untuk pengaduan itu kita ada dua saluran. Yang pertama secara langsung. Secara langsung itu kita ada tempat untuk tempat khusus untuk mengadu. Yaitu itu terletak di lobi di bawah itu ada tempat informasi sekaligus itu pengaduan. Jadi di pengaduan informasi kan berbeda Pak Catur. Ya itu orangnya sama karena kan ada beberapa itu orang yang bertanya masalah informasi, tapi ada juga di situ juga sekaligus misalnya dia mengadu. Itu kita terima, ada registernya ya, kita tulis di situ yang pengaduan langsung. Nah, kemudian apabila bisa diselesaikan saat itu, ya berarti selesai di situ. Ya. Tapi ada kalanya pengaduan itu tidak cukup diselesaikan di tempat pengaduan itu. Nah, kita punya karakteristik yang diajukan berbeda-beda. Ya, jadi ada beberapa yang perlu tindak lanjut ya. Nah, itu kita punya tempat khusus di lantai 2 yang ada tim kita yang seperti ini menampung pengaduan yang masuk yang lebih istilahnya yang lebih berat lah, atau yang kira-kira tidak bisa selesai. Pengaduan yang tidak bisa ditangani secara otomatis. Betul. Di situ masuk ke lantai 2. Iya, lantai 2. Di situ ada
tempat pengaduan, tempatnya yang cukup, maksudnya yang disediakan khusus supaya dia bisa menyampaikan apa saja yang jadi kekecewaan dan yang diadukan. Itu gitu. yang langsung. Yang langsung. Terus yang kedua. Nah, yang kedua itu yang tidak langsung. Tidak langsung itu lewat media sosial. Jadi kita ada namanya WA Center, kemudian Facebook. Ya, kita juga punya website. Terus kita juga tergabung dengan Diskominfo namanya Span Lapor. Span Lapor. Ya, Span Lapor itu salah satu saluran pengaduan yang kita buka. Tapi kita juga buka ini ya, kotak saran. Nah, jadi ada beberapa tempat yang disediakan kotak-kotak saran. Dia memasukkan. Selain itu kita juga tergabung dalam untuk pasien kalau misalnya selesai dilakukan opname dan sebagainya. Dia ada namanya aplikasi Suksma. Sukma. Ya, aplikasi Sukma itu dia bisa memberikan penilaian. Jadi apakah dia puas, tidak puas, feedback. Itu kita ada salurannya. Jadi dan itu pakai scan barcode gitu. Dan itu langsung terkonek dengan dengan Jawa Timur. Ya, jadi itu salah satu saluran yang kita buka untuk memberi masukan. Nilai dari pasien tentang kepuasan, ketidakpuasan macamnya itu sudah tersedia juga di sini. Iya, sudah tersedia. Oke, dua Pak Catur ya. Satu ada langsung, dua tidak langsung. Yang tidak langsung itu banyak salurannya. Ada di WA Center, juga ada di media medsos dan juga bekerjasama dengan dengan Kominfo, Span Lapor. Oke, Pak Bedi. Pak Bedi kan setiap hari ada di rumah sakit ini. Kalau mendengar, memperhatikan, menyimak penjelasan Pak Catur terkait dengan urusan saluran pengaduan, Pak Bedi ngapain repot-repot ke sini? Sebetulnya ngapain ke RSUD? Makanya Pak Liman. Ada ini sekarang informasi ini kan tahu sekarang ini saya. Oh begitu. Ternyata ada pengaduan di sini. Tidak langsung telepon saya. Jadi beban saya nanti berkurang. Kalau ini sudah tugasnya Pak Catur. Handle Pak Catur. Jadi begini Pak Catur, kebanyakan ini kalau yang saya tangani di sini Pak Catur. Kebanyakan di pelayanan di IGD-nya. Istilahnya biar agak sedap, bukan tangan. Kalau tangan itu Pak Catur, yang saya bantu. Oh, yang saya bantu. Iya. Pak dokter sekali deh. Lah kadung abi di dina. Anak-anak dalam atau di pegawai RSUD. Gimana sudah 11-12 ya. Artinya Pak Catur ini kan karena sebenarnya ini kan tugasnya Pak Catur. Ada informasi yang begini terkait dengan dari jam 1 ya baru selesai masuk ke kamar pasien itu sampai 6 jam. Itu kan kebanyakan itu yang menjadi keluhan masyarakat. Terus kayak kemarin ada CS ini bagian apa ya? Cleaning service. Oh, cleaning service ini kemarin ini sebenarnya kan ke Pak Catur ini. Ngadu ke saya juga. CS-nya. Iya, CS-nya. Bukan CS-nya. Orang yang dimarahi CS. Jadi CS ini mungkin Pak Catur kan mungkin sudah capek, lesu, kemudian ke Timur mungkin sebentar ke kamar pasien burung pengomel pasiennya. Ini kan kurang baik Pak Catur. Mestinya Pak Catur. Itu menjadi keberatan dari pasien. Kenapa? CS kok justru ngomel ya. Nyetron pasien gitu. Itu ngaruhnya ke saya gitu. Tambah satu lagi menjadi 3. Iya. Langsung tidak langsung Pak Baby. Ya sebenarnya kami itu sangat malah bersyukur. Gitu ya. Jadi kan kalau pengaduan itu kan berarti itu istilahnya ya kalau masukan itu ya. Kalau misalnya di rumah makan itu kan ada rumah makan. Kalau kamu senang dalam rumah makan, beritahukanlah yang kekurangannya. Jadi feedback itu justru seperti keluarnya dari Pak Catur kemana Pak Catur? Artinya kan begini Pak Liman. Jadi ketika pasien yang dilayani oleh dokter, saya tidak mau menyebutkan dokter yang kurang enak, artinya kurang sopan lah ke pasien itu.
dia makan mesin telepon saya atau ke dokter Catur ini kemana nanti Nah itu mekanisme gimana Pak Catur? Setelah ada pengaduan macamnya itu masuk ke dalam pengaduan yang beberapa karakter misalnya itu atau tidak macamnya gimana? Ya, jadi misalnya pengaduan masuk ke WA Center ya, maka dari tim pengaduan akan menanyakan meliputi yaitu ya 4W1H. Ya dong. Paling wartawan beno. Soalnya supaya jelas. Yang pertama itu karena kalau secara umum kan kita nggak bisa menindaklanjuti. Jadi harus yang jelas tempat, harus jelasnya waktu, apa itu sebetulnya, apa yang diadukan, lalu di mana, kapan, siapa, kan gitu. Bagaimana? Nah, itu harus jelas. Karena dengan begitu kita bukan menerima surat kaleng lah istilahnya. Supaya kita jelas, karena kan gini, kami ini kan karyawan itu 1.300 Pak. Jadi justru masukan-masukan itu penting bagi kami untuk setelah manajemen. Apa itu? Ya itu tadi ya, apa, terus di mana, bagaimana, di mana, siapa, ya, terus bagaimana ya. Nah, itu kapan. Jadi kan langsung kita telusuri. Dari situ kan kita tahu unit mana yang berarti. Unit mana, siapa. Nah, biasanya begini, begitu ada di media WA Center itu, WA Center itu masuk langsung ke direksi dan ada ke tim pengaduan ya. Dari situ tim direksi bisa langsung mengklarifikasi, menindaklanjuti apakah berita itu memang benar atau hanya salah persepsi atau apa namanya? Ya kadang-kadang salah persepsi atau salah ngomong dan sebagainya, salah komunikasi yang seperti itu ya. Jadi informasi yang lengkap itu sangat penting bagi kami untuk menindaklanjuti. Nah, yang ditanyakan kan ini Pak Gatot. Kalau urusan kalau masalah tentang syarat pemenuhan bagaimana cara mengadu, 5W apa istilahnya? 4W1H. 4W1H kan itu kan semua memenuhi. Nah, setelah itu semua terpenuhi, baru itu langsung tidak lanjuti atau bagaimana? Ya, jadi yang sering kita lakukan itu adalah setelah kita memang ini ya telusuri terpenuhi kejadiannya seperti apa dan sebagainya, maka ada kalanya itu kita berpenjelasan kepada ini. Jadi setiap pengaduan itu kami apresiasi. Jadi begini Pak Catur. Kalau bicara masa itu kan teoritis, yang sekarang dilaksanakan yang dari 1 tahun Pak Catur melakukan itu langsung ada tidak lanjut ke pasien. Kalau sudah memenuhi syarat minimal menjelaskan atau bagaimana, langsung begitu nggak nunggu besok atau dibiarkan? Langsung Pak. Langsung ya. Nah, karena secara aturan kan maksimal 3 hari, tapi kita nggak sampai 3 hari, 5 menit langsung kita tindak lanjuti. Langsung kita respon ya, respon. Pak Mukafi, urusan semacam ini kan sering tuh didengar, bahkan kalau Pak Baiti kan tiap hari itu. Justru ini menjadi saluran pengaduan sekarang. Pak Kiai, apa yang disampaikan oleh Pak Catur barusan itu kan secara teoritis. Apa namanya? Barangkali Pak Kiai ingin menanyakan sesuatu tentang masalah pola dari kerja dari tim pengaduan. Tapi kalau pengaduannya harus hari ini karena lambat di pengaduan, ada kelambatan pengaduan, masih tunggu 3 hari lagi kalau SOP-nya begitu, ya mau garam kan gitu. Maksimal itu Pak, maksimal. Nah, Pak Kiai sebagai anggota dewan dari apa yang disampaikan Pak Catur itu kan itu senyata teoritis. Apa yang ingin disampaikan Pak Kiai terkait bagaimana agar pengaduan itu betul-betul 1 mudah diakses, 2 mudah ditanggapi dan lain sebagainya. Di bawah itu hanya informasi, Pak Kiai mungkin minta tambah harus ada informasi dan pengaduan atau begitu Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Ya, terima kasih Pak Aliman. Saya sering menemui aduan-aduan langsung dari masyarakat. Kan itu saluran juga. Ya, jadi beberapa Pak Catur. Cuma yang kita hadapi ini Pak Dokter ya, kadang-kadang masyarakat ini nggak mengerti alurnya kalau mengadukan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti apa. Ya mohon maaf mungkin masyarakat masih belum mengetahui itu. Jadi nuansanya masyarakat, ini juga barusan yang tahu kan gitu. Baru tahu ini Pak
waktu Pak, gimana Pak Catur tanggapannya? Jadi endingnya Pak Aliman, akhirnya orang itu mengadukan ke saya. Lah setelah mengadukan ke saya sarankan sudah. Ini ada pengaduan secara langsung. Kalau secara langsung seperti ini, secara tidak langsung seperti ini. Karena masyarakat awam nggak bisa juga. Akhirnya ya satu-satunya jalan ya Pak Dokter. Sama saya diangkat ketika kita hearing dengan pihak rumah sakit. Pengaduan dari masyarakat saya sampaikan melalui hearing. Lah yang ingin saya tanyakan, pengaduan yang dari masyarakat kepada anggota DPR seperti saya dan menyampaikan saya di forum komisi ketika hearing dengan rumah sakit, sampai sejauh mana Pak Aliman proses atau responnya dari rumah sakit atas pengaduan masyarakat yang disalurkan melalui anggota dewan? Silakan Pak Catur, bagaimana Pak Catur? Jadi contohnya dulu tuh banyak sekali keluhan tentang ini ya, tentang toilet. Ya, meskipun sepele tapi kan ya kotor lah ya, bau, kemudian seperti itu ya. Jadi kita akhirnya dari semua itu kemudian kita mau membuat suatu langkah ya, langkah. Yang pertama cleaning service. Karena kan itu terkait cleaning service. Cleaning service ini kita berdayakan. Jadi intinya dari situ ada tidak lanjut gitu ya? Ada tidak lanjut. Makanya saya beri contoh satu hal yang tentang ini ya, tentang toilet. Yang karena kan itu pasti terkait sama ini ya, pelaku. Kita punya standar, kita punya SOP, tetapi kalau pelakunya ini tidak bisa menjalankan dengan baik, ya susah ini. Akhirnya kita salah satu masukan itu tentang toilet itu, pertama cleaning service. Cleaning service kita naikkan gajinya. Tapi mereka harus maksimal syarat kita. Dan syarat kita itu untuk toilet itu benar-benar harus 3. Ya, pertama bersih. Oke, itu sebetulnya hasil dari tindak lanjut dan hasil betul. Dari kerja dari divisi apa namanya? Bukan divisi apa namanya Pak? Bagian ya. Pengaduan lah. Bagian pengaduan. Ya. Setiap pengaduan yang ada baik lewat dewan atau yang lain-lain itu langsung ditindaklanjuti. Kalau karakteristik apa sih sebetulnya yang menjadi karakteristik? Karena pengaduan ini kalau urusan lambat Pak Catur, ini nggak bisa ditunggu sampai 3 hari. Apalagi itu pengaduan langsungnya gitu. Pengaduan langsung, kalau pengaduan lewat call center macamnya sebetulnya SOP protap yang harus dilakukan oleh tim dari pengaduan itu bagaimana Pak? Sebetulnya Pak? Ya jadi kan contoh tindak lanjut ya, misalnya tentang AC, maka langsung dari tim ini segera ini apa namanya dari direksi ya. Segera tim IPS menindaklanjuti. Jadi kita punya ini ya, punya apa namanya? Punya mekanisme kerja. Ya, PAWA Group yang dimana itu berisi pertama tim pengaduan. Nah lalu tim pengaduan ini kita punya WA lagi tim pelayanan kan gitu, atau tim penunjang. Nah misalnya terkait sama AC, maka dari WA center yang masuk pengaduan itu kita langsung tujukan ke bagian pelayanan AC. Jadi mekanismenya kalau setiap ada pengaduan yang masuk ke timnya Pak Catur, lalu di situ didistribusikan kepada pelayan yang tersangkut gitu ya. Terkait yang harus mengatasi itu. Langsung Pak ya. Kalau udah dokter juga ada. Urusan pelayanan di apa namanya medik juga ada gitu ya. Oh gitu Pak. Ternyata. Dokter Catur, itu kalau dokter yang kurang enak melayani masyarakat gimana? Pengaduannya, kalau pengaduannya Pak Catur ke situ juga Pak Catur ya. Semuanya masuk ke situ, semua jenis pengaduan. Semuanya jenis Pak. Semua pengaduan. Ada dokter yang dianggap ya begitu ya, kita masuk itu. Artinya Pak Catur biar terskema. Pengaduan apapun yang masuk baik langsung atau tidak langsung itu langsung kalau masuk langsung ditanggapi. Siap, ya. Minimal setidaknya menjawab lah, gitu ya Pak Catur ya. Dan itu tidak menunggu sampai berhari-hari kan? Enggak langsung Pak Catur ya. Kalau memang sudah memenuhi syarat dari pengaduan itu,
4W5 pesannya itu langsung didistribusikan kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Gitu, Pak. Jadi kalau ada seumpama pasien yang mengeluhkan masalah perawatnya nyut-nyutan atau ada macamnya, langsung ke bisa. Ini bukan pengaduan ke saya, Pak Ariwan, bukan perawatnya yang ngomong. Gimana? Dokternya yang ngomong. Nah itu saya juga mengadukan ke Pak Catur. Oke, Pak Catur. Berarti salahnya di situ di informasi yang saya pantau tidak ada pengaduannya. Nanti setelah ini biar ada gunanya Pak Matur di sini. Ada informasi dan pengaduan. Satu katanya Pak Kiai tadi kan biar aksesnya orang ngerti dan macamnya. Saking ngebedoreng kok ngadu ke siapa? Sudah ada di sana. Terus selanjutnya yang di sini juga perlu ada karena Pak Kiai tadi kan bilang pas Dewan ini pasti pengaduna orang lo tahu jeneng RSUD ini Pak Catur deh ya. Caranya lah bodoh kapi bodoh. Iya. Ya mungkin salah satu podcast ini untuk salah satunya Pak ya. Makanya salah satunya ya mereka monggo. Ya. Karena pengaduan itu bagi kami itu salah satu untuk manajemen. Vitamin ya Pak betul ya. Vitamin ya. Karena gini Pak, 1.300 itu nggak mudah mengendalikan semuanya. Iya. Kita punya aturan, tapi untuk bagaimana mereka pasti namanya human error dan manusiawi ya. Dan itu butuh pengaduan itu untuk bagaimana apakah itu termasuk sarana atau itu suatu SDM ya kita perlu masukan supaya ada tindak lanjut yang kita. Pak Baidi silakan kesimpulannya terkait dengan urusan ini yang dirasakan Pak Baidi. Pak Baidi kan tiap hari di sini. Ini kan sudah formula dan skema dari pelayanan dari pengaduan itu kan sudah dijelaskan tadi. Pak Baidi kan tiap hari ke sini. Silakan kesimpulan dan apa yang harus ditindaklanjuti. Ini Pak Catur, saya nih closing. Iya, sampai terakhir closing ini. Saya ini kebanyakan sekarang ini Pak Catur, dokternya yang mempromosi. Jadi ketika pasien itu visiternya itu ketika dokter datang, pasien nanya itu tidak digubris. Sedangkan orang di sini kan awam. Ketika bertanya ke kalau contoh dulu masuk ke rumah sakit yang di luar sangat ramah dokternya, kan begitu. Jadi orang yang sakit itu tak puas. Bergeser ya. Kalau dulu perawat, sekarang dokter ya. Dokter sekarang. Makasih. Catatan Pak Dokter, Pak. Dan itu jadikan sebagai sebuah bahan evaluasi dan bahan perbincangan di WA grupnya jenengan. Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Aliman. Alhamdulillah ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Dokter Catur masalah pengaduan layanan pengaduan langsung maupun tidak langsung. Nah ini harapan saya ke depannya dengan adanya pengaduan dari masyarakat ini kan endingnya ini akan memperbaiki kinerja daripada rumah sakit dan juga tim medisnya Pak Dokter. Ini sebuah harapan dari kami dari Komisi D ini. Mungkin apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan khususnya Komisi D ini jadi bisa dijadikan masukan Mbak ya kepada rumah sakit dan mohon segera ditindaklanjuti setiap pengaduan apapun bentuknya baik secara langsung tidak langsung ya termasuk kotak saran yang ada di rumah sakit ini Pak Dokter. Oke, Pak Kiai catatannya banyak Pak Catur. Dan sekarang kondisi eksistennya di bawah itu tidak perlu untuk menunggu 2 minggu lagi. Minggu depan sudah harus ada papan informasi dan pengaduan dan itu sebagai tidak lanjut dari podcast ini dan agar Komisi D itu tidak menjadi bawahannya Pak Catur, menjadi pengaduan semua. Kalau semua diadu masyarakat ngadu ke sini kan berarti Pak Catur punya bawahan Komisi D kan gitu kan. Tapi kalau masyarakatnya sudah tahu bagaimana alur pengaduannya itu tersedia di sini, mereka akan setidaknya mengurangi tidak banyak yang mengadu ke teman-teman Dewan Pak Catur. Gimana? Ini penting, ini pengaduan juga. Ini banyak di karu-karu ini konflik dengan dokternya. Masa kok bisa tahu sampai ini urusan dalam itu kayaknya. Bisa Pak Catur ini biar dievaluasi. Di karu mana ini yang kurang baik dengan dokternya. Ini kan bisa ada sinkron nanti Pak. Tapi kalau ini yang bicara karena tiap hari saya lihat di sini di TikToknya bisa saja itu sumbernya tidak mengada-ngada Pak Catur. Silakan tanggapi apapun yang ingin ditanggapi setidaknya kami
4B 1H itu penting supaya kita tahu siapa itu, di mana, kapan. Karena dengan begitu kita bisa menelusuri dan mengambil ini penilai begitu. Gitu Pak Catur ya. Pemirsa, ternyata di RSUD itu sudah ada layanan pengaduan yang sebetulnya kalau memperhatikan, menyimak penjelasan dari Pak Catur yang hari ini justru yang memimpin ya tentang pelayanan pengaduan di RSUD ini, mestinya tidak akan banyak orang di luar yang harus mengadu pada orang luar, karena di sini sarannya disediakan secara langsung atau tidak langsung, ada medsos, ada di sini di bawah dan juga di atas ketika ada persoalan-persoalan yang sebetulnya penting untuk diadukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak lanjuti catatan-catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.